Oke bro, kita lanjut lagi Sutra-Sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, jadi hiduplah dalam cinta. Ini adalah kata-kata Buddha, ingatlah, jadi hiduplah dalam cinta. Lakukan pekerjaanmu. Akhiri kesedihanmu. Ia tidak menentang cinta, ia tidak menentang kreativitas, ia juga tidak menentang pekerjaan. Lakukan pekerjaanmu, kecuali jika dirimu melakukan pekerjaan yang dekat dengan hatimu, dirimu akan tetap tidak puas. Meditator segera menemukan apa pekerjaannya. Meditator menemukan secara intrinsik bahwa ini adalah pekerjaannya. Ia tidak perlu memikirkannya. Begitu jelas dan begitu tegas, sehingga ia tahu bahwa ia harus menjadi seorang musisi, atau ia harus menjadi seorang penyair, atau ia harus menjadi ini atau itu. Itu menjadi begitu jelas, sehingga tidak ada keraguan. Sutra berikutnya, lihatlah bagaimana melati melepaskan dan membiarkan. Bunga-bunganya yang layu berguguran. Biarkan jatuhnya keinginan yang kuat dan kebencian. Buddha berkata, biarkan jatuhnya keinginan yang kuat dan kebencian, seperti bunga melati yang gugur ketika layu, atau daun-daun yang gugur dari pohon ketika mati, daun-daun yang mati, jatuh begitu saja. Hal pertama yang dikatakannya tentang apa yang harus dilepaskan dengan mudah, tanpa usaha, seperti bunga melati yang layu dan jatuh dengan sendirinya, adalah keinginan yang keras, keinginanmu, egomu. Jadi terkadang, seorang master akan menempatkan dirimu dalam pekerjaan tertentu, di mana dirimu harus melepaskan egomu, dan dirimu pikir itu adalah semacam hukuman. Itu bukanlah semacam hukuman, melainkan adalah tantangan. Itu adalah situasi di mana dirimu harus melepaskan ego, cepat atau lambat, karena itu akan menciptakan kesengsaraan lagi dan lagi bagi dirimu. Itu akan membuatmu sadar dengan jelas bahwa egomu adalah penyebab dari kesengsaraanmu. Jika dirimu melepaskan keinginan kerasmu, egomu, maka kebencian juga akan jatuh, karena kebencian hanyalah bayangan dari egomu. Jika tidak ada ego, maka tidak ada kebencian. Jika ada ego, maka akan selalu ada kebencian yang mengikutinya. Siapapun yang menghalangi ego akan membawa kebencian, dan semua orang akan menghalangi, karena ego tidak bisa menyesuaikan diri satu sama lain, ego selalu berkonflik, ego selalu bertengkar, mereka suka bertengkar. Singkirkan ego dan lihatlah keindahan dari ketiadaan ego. Maka tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan. Dirimu menjadi begitu hening, energimu menjadi begitu tenang dan sunyi, sehingga tiba-tiba dirimu mulai melihat dunia dalam cahaya yang berbeda, dalam perspektif yang berbeda. Maka dunia yang biasa ini tidak lagi biasa, ia menjadi sakral. Sutra berikutnya, apakah dirimu hening? Heningkan tubuhmu. Heningkan pikiranmu. Buddha berkata, pertama-tama mulailah dengan tubuh, dan kemudian pindah ke pikiran. Heningkan tubuhmu dengan memperhatikan napasmu, heningkan pikiranmu dengan memperhatikan pikiranmu.
Sutra berikutnya, dirimu tidak menginginkan apapun. Kata-katamu hening. Dirimu hening. Maka dirimu akan menyadari bahwa tidak ada keinginan. Bagaimana keinginan bisa ada dalam pikiran yang hening? Keinginan adalah keadaan yang kacau, keinginan adalah keadaan tidak sadar, keinginan adalah kegilaan. Ketika dirimu hening, kegilaan menghilang. Saat dirimu sadar, diam, dirimu tidak akan melakukan banyak hal yang biasanya dirimu lakukan, dan dirimu akan mulai melakukan hal-hal yang belum pernah dirimu pikirkan sebelumnya. Hidupmu tidak akan lagi sia-sia, itu akan menjadi kreativitas yang luar biasa. Hidupmu tidak akan menumbuhkan duri, melainkan menumbuhkan bunga. Itu adalah energi yang sama. Tetapi pikiran membuatmu sibuk dengan hal-hal bodoh seperti itu, dengan detail bodoh tentang hal-hal bodoh. Lihat saja apa yang dilakukan pikiranmu, dan dirimu tidak perlu siapapun untuk memberitahumu bahwa dirimu gila. Lihat saja pikiranmu. Hal-hal bodoh dan detail bodoh tak terbatas. Dirimu terus berbicara, kapan dirimu akan berhenti? Itulah yang dikatakan Buddha. Tidak hanya tentang kehidupan dunia, tetapi juga tentang kehidupan setelah kematian, pikiran terus mempersiapkan diri bahkan untuk itu. Orang-orang memutuskan tentang surat wasiat mereka, mereka memutuskan tentang batu nisan mereka memutuskan bagaimana makam mereka harus dibuat, dari jenis marmer apa. Manusia tampaknya sangat tidak cerdas, dan ia terus menyia-nyiakan hidupnya untuk hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Tetapi dirimu harus melihat ke dalam pikiranmu sendiri. Dirimu tidak menginginkan apapun. Kata-katamu hening. Dirimu hening. Buddha berkata, beginilah seharusnya seseorang, tidak ada keinginan, karena semua keinginan itu sia-sia. Keinginan itu tentang masa depan, sedangkan hidup ada di saat ini. Semua keinginan mengalihkanmu dari saat ini, semua keinginan mengalihkan dirimu dari hidup, semua keinginan merusak hidup, semua keinginan adalah penundaan hidup. Hidup adalah saat ini, sedangkan keinginan membawamu pergi semakin jauh dari saat ini. Dan ketika kita melihat bahwa hidup kita adalah kesengsaraan, kita terus melemparkan tanggung jawab kepada orang lain, padahal tidak ada yang bertanggung jawab kecuali kita sendiri. Tidak ada yang mau menyalahkan dirinya sendiri. Apapun bisa dijadikan alasan, angka sial, ramalan tangan, takdir, astrologi, bintang, dan lain-lain. Manusia sangat bodoh. Dia terus melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Kecuali dirimu menghentikan ini, dirimu tidak akan pernah menjadi religius. Orang yang religius adalah orang yang mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri. Hal pertama yang membuatmu sengsara adalah keinginanmu, keinginan terus-menerus untuk ini dan itu. Hentikan itu. Dan ketika tidak ada keinginan, maka tidak ada pula pemikiran. Fungsi pikiran adalah untuk membantumu menginginkan, pikiran berperan penting.
Jika dirimu tidak memiliki keinginan, pikiran pasti akan menghilang dengan sendirinya. Dan ketika tidak ada keinginan, tidak ada pemikiran, dirimu hening. Dirimu tenang, damai, terpusat, berakar. Orang yang mengira dirinya hening dan tenang, tidaklah hening dan tenang, mereka hanya mempercayainya. Mereka hanya berharap bahwa mereka hening dan tenang. Jarang sekali ada orang yang hening dan tenang. Itu hanya terjadi pada puncak meditasi, bukan sebelumnya. Jadi jangan menipu diri sendiri. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.